وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara yang saya hormati, yang hadir di studio ini, dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara, para pecinta Radio Kayu Manis yang mendengarkan dari rumah masing-masing. Hari ini kita ingin membicarakan tentang sifat wajib Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalam ilmu tauhid dikatakan sifat wajib itu ada 4. Yang pertama yaitu sifat amanah. Artinya dapat dipercaya. Lawannya khianah, merusak amanah. Yang kedua adalah sifat sidik, yaitu benar. Sidik itu benar. Jadi kalau ngomong benar, kalau melihat biru, ia mengatakan biru. Tidak dirubah jadi ungu. Kalau melihat kelabu, ya dikatakan kelabu. Tidak dikatakan ungu. Begitu selanjutnya. Ya? Jadi sesuai dengan data, original data-data yang asli itu dikatakan sebagai. Lawannya sidik adalah kadhib, bohong, dusta. Sifat yang ketiga yaitu tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan, disampaikan. Nabi menyampaikan. Lawannya kitman, menyembunyikan sesuatu yang mestinya seharusnya disampaikan. Yang keempat adalah fatonah, cerdas. Lawannya baladah, bodoh. Inilah ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, baik yang hadir di studio maupun yang ada di rumah, para pecinta Radio Kayu Manis yang berbahagia. Mari, sifat ini nanti akan saya terangkan tentunya dengan maksud kalau sudah dipahami untuk diikuti. Ittiba Rasul, kita mengikuti Rasul. Sebab ini diperintah oleh Allah dalam surah yang ketiga, surah Ali Imran ayat 31. Qul, katakan Muhammad pada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, apabila kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Akunya aku Nabi. Kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Nabi disuruh bersabda begitu oleh Allah pada umatnya. Yuhibbukum Allah, niscaya Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Ini dibicarakan kepada sahabatnya, umatnya pada waktu itu. Yang sebelumnya beriman kan orang jahiliyah, dosanya banyak. Loh, kalau beriman lalu mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh Nabi, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dosanya akan diampuni. Mengapa begitu? Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu ghafur, maha pengampun. Ghafur ini isim mubalaghah, bentuk superlatif. Begitu juga rahim, ya, ghafur maha pengampun, rahim maha penyayang. Jadi kita harus mengikuti Allah. Allah maha pengampun. Betapapun besarnya dosa seseorang akan diampuni oleh Allah. Dan tidak hanya diampuni, disayang. Kita sendiri kalau punya anak ugal-ugalan kemudian dia bertobat jadi baik, kita senang sekali. Segala kesalahannya kita maafkan dan kita menjadi senang kepada. Tapi waktu dia ugal-ugalan ya sudah, kita tidak senang. Ada menantu galugalan udah nggak seneng. Iya. Kalau ada tamu mertuanya nggak seneng, masuk kamu malu-maluin. Tapi begitu si menantu ini bertobat, sholat jadi anak yang baik,
Mertuanya senang sekali. Malah kalau ada tamu dikenal, ini mantu saya, pengurus masjid. Dulu malah sering jadi urusan. Sekarang pengurus masjid. Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, baik yang di rumah maupun yang di studio. Amanah itu artinya dapat dipercaya. Nabi sebelum jadi rasul, itu jadi orang yang amanah. Orang-orang jahiliyah kalau mau pergi menitipkan barang pada Rasulullah, pada Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, tidak pada kakaknya, tidak pada saudaranya, karena percaya kepada Nabi. Amanah. Dapat dipercaya, ada unsur aman, ada unsur merasa tenang kalau dititipkan itu kepada dia. Sesudah jadi Nabi, sifat amanah lebih berkembang lagi. Pernah ada seorang menitipkan 40 ekor kambing. Bukan menitipkan, disahkan kepada Nabi untuk diberikan pada fakir miskin. Ini rupanya pedagang, untungnya banyak, beli kambing serahkan sebanyak 40 ekor. Diberikan sesudah zuhur, sebelum asar, sudah habis itu kambing. Begitu sifat amanah dapat dipercayai. Jadi sesudah zuhur, kambing diserahkan oleh yang punya, minta dibagikan kepada fakir miskin lewat Nabi. Sebelum asar sudah habis. Coba kalau kita barangkali nginepin dulu deh, barangkali beranak. Kalau kita kan begitu. Allah, itu Rasulullah. Sifat dapat dipercayanya begitu. Ya, inilah ya. Kita harus mengikuti sifat beliau yang begitu. Ya, orang beriman ini, lihat surah yang ke-23, surah Al-Mu'minun ayat 8. Di mana menerangkan sifat ciri orang beriman. Sifat orang yang beriman adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang beriman adalah mereka orang-orang yang terhadap amanat yang diberikan kepada mereka dan pada janji mereka ra'un, menjadi orang yang memelihara. Orang yang memelihara amanat dan janji. Ini tanda orang beriman. Maka kita hendaknya jadi orang yang bisa diberi amanah. Ini pada ibu-ibu ini, suami ini amanat Allah. Nah, ya ini jangan. Tapi ingat bapak-bapak ini, istri juga amanat Allah. Ini sama-sama amanat. Jangan khianat. Ini bapak-bapak begitu kan, udah lepas dari rumah, merdeka. Kalau maksudnya tujuh langkah dari rumah ke Jakarta. Suami pergi, itu berarti membawa amanat istri. Juga istri kalau ditinggal suami ini ditinggali amanat. Harus dapat dipercaya. Apa yang sudah dipercayakan suami, baik dirinya, hartanya, anaknya. Ibunya suami yaitu mertua, ini paling gawat satu ini. Amanat Allah. Jangan khianat. Ini para mertua pada dengar loh. Harus hati-hati. Baiklah ibu. Jadi demikian ya. Amanat itu harus dijaga baik-baik. Yang kedua, sifat sidik benar. Berlaku benar. Nabi pada waktu Isra Mi'raj, beliau melihat keadaan waktu Isra Mi'raj. Apa yang beliau lihat, dia sampaikan. Yang disampaikan oleh Nabi apa? Persis yang beliau lihat di sana. Melihat apa saja tanda-tanda kebesaran Allah di alam malakut di sana. Beliau sampaikan, meskipun beliau tahu kalau ini saya ceritakan, manusia ini, umat ini nggak bisa nerima bahwa apa yang di sana merupakan teknologi Allah berdasarkan God logic, yaitu logika Allah. Kalau manusia menerimanya pakai man logic, pakai akal pikiran manusia, nggak mampu menerima. Tapi karena Nabi sifatnya sidik, nggak berani merubah apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, apa yang diperintahkan oleh Allah kepada beliau. Beliau sampaikan sholat 5 waktu. Itu nggak dirubah, nggak dikurangi, dan dianulir, tidak. Jadi meskipun ia akan menghadapi risiko besar, dianggap cerita kosong ada apa, tapi itulah namanya orang sidik. Nah, begitu juga kita sidik, gitu. Jangan sampai ngomong, coba saja ini soal urusan radio ini. Kalau tidak ngomong apa adanya tentang data, bisa gawat ini. Baiklah ibu-ibu, bapak,
saudara-saudara yang saya hormati, lah kita orang beriman harus mengikuti. Mengikuti apa? Bersifat benar. Benar apa? Benar dalam beriman. Terutama itu sebagaimana disebut dalam surah Hujurat. Surat 49 ayat 15. Di mana Allah berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun." Orang beriman tidak ada lain sesungguhnya mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak pernah ragu-ragu dan ia jihad pada jalan Allah, sungguh-sungguh dalam melakukan agama Allah dengan harta dan dirinya. Mereka inilah orang yang shadiq, orang yang benar dalam beragama, yang serius dengan hartanya. Artinya hartanya, siapa yang paling berhak menerima harta kita? Istri, anak. Habis itu siapa? Mungkin orang tua. Siapa lagi yang berhak? Fakir, miskin, yatim. Serius. Jangan yang tidak berhak dikasih. Mulai ibu-ibu ini. Teteran di jalan. Begitu pula beriman dan tidak mudah ragu. Begitu beriman kepada Allah, konsisten terus. Malam yartabu, kemudian tidak ragu-ragu lagi. Biasanya orang kan begitu. Sudah beriman kepada Allah, hidupnya kok sulit. Dagang ini rugi, dagang ini rugi, dagang ini rugi. Akhirnya, dagang kok rugi terus loh jem saya. Masalah juga mendoa sudah, apalagi tidak cukup doa loh Mbak Yu. Kita harus punya orang tua. Orang tua ini. Nah macam-macam lah ya. Ini artinya agak mundur kepada Allah. Baiklah ibu yang saya hormati. Yang keempat, tabligh menyampaikan. Apa yang disampaikan meskipun tidak enak untuk dirinya. Pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tabligh kepada para pemimpin Quraisy, bangsawan Quraisy. Begitu tabligh, datang orang buta Abdullah bin Umi Maktum. Rakyat buta melarat. Tanya, ya Rasulullah, akhbirni anil Islam. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku tentang Islam. Nabi kaget. Ya, artinya ya merasa terganggu ya, bu tanya nanti ini saya sedang ngomong sama orang-orang ini, bu nanti itu maksudnya begitu dalam hati. Lalu Nabi tidak melayani si buta ini, melanjutkan melayani orang-orang besar ini tadi. Kontan Allah menegur dalam surah Abasa, di mana dikatakan Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ini surah yang ke-80 dari ayat 1 sampai ayat 3. Yang maknanya dia, yaitu Nabi, abasa wa tawalla, berwajah masam dan berpaling kepada siapa? Anja'ahul a'ma, lantaran datangnya seorang yang buta. Padahal dikatakan, bagaimana engkau bisa tahu? Barangkali ia akan membersihkan dirinya. Dia akan menerima ajaran kamu. Loh kok kamu berpaling? Ayat ini oleh Nabi disampaikan pada umatnya. Padahal ditegur oleh Allah. Lalu disampaikan. Dia tidak begitu sama. Tabligh nyampaikan. Padahal beliau ditegur. Tapi karena ini ayat firman, beliau sampaikan pada umatnya. Tidak takut gengsinya turun, tidak ini. Lain kita ini tuh ya. Paling gitu ini. Nah inilah maka ibu-ibu apa yang harus kita sampaikan. Yang terakhir sifat fatonah, saya kira tidak perlu diperpanjangkan. Yang penting cerdas Nabi dulu ketika orang mau hampir perang saudara, gara-gara memperbaiki Baitullah Ka'bah, siapa yang berhak mengembalikan Hajar Aswad, rebutan, akhirnya berhakim kepada Nabi. Akhirnya terus Hajar Aswad ditaruh di tengah-tengah kainnya Nabi, lalu dibawa digotong bersama-sama, lalu Nabi yang meletakkan di Hajar Aswad. Hajar Aswad itu diletakkan di sudut Ka'bah itu oleh Nabi. Semua pihak puas. Ini tandanya cerdas, menyelesaikan persoalan umatnya. Nah saya kira sekian sebagai keterangan ya. Maka mari ya, kita jangan sampai kecerdasan kita, akal kita terganggu. Ya. Begitu, maaf ini soal fatona ini masalah akalnya baik, jangan rusak. Sebab itu yang nanti bisa menerima kebenaran-kebenaran dari Allah. Sekian
mungkin ada beberapa pertanyaan belum ditutup. Ada, Pak. Iya, ini Pak Susilo ini ya, iya. Tadi Pak Qasim menjelaskan bahwa Rasul itu harus mempunyai sifat amanah, Pak. Iya. Lalu mengapa seorang Rasul itu harus mempunyai sifat yang amanah itu, Pak? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Memang Nabi itu harus punya sifat amanah. Amanah itu artinya jujur. Dan orang yang jujur inilah orang yang bisa menerima kebenaran dari Allah. Orang yang tidak jujur itu tidak akan dapat menerima kebenaran dari Allah. Contoh, orang kalau tidak jujur, tadi sudah saya contohkan, yang biru dibilang ungu. Nanti kalau Allah menyampaikan sesuatu yang biru, dia mengatakan ungu. Itu tidak akan bisa. Maka Rasul kok mencela-mencela. Kan begitu tuh Pak, gitu loh ya. Mencela-mencela itu bahasa Indonesianya tidak ada gitu lah. Pelin-pelan ya, ngomongnya nggak bener lah ya. Jadi harus jujur. Maka mengapa kok yang berhak menerima wahyu dari Allah kok Muhammad yang buta huruf? Sebab jujurnya itu. Ya. Ada yang lebih pintar tapi nggak jujur. Makin pintar nggak makin bijak, makin licik. Maka perlu jujur. Itu yang bisa menerima kebenaran dari Allah. Begitu pula kita. Kalau kita jujur, kita bisa menerima kebenaran. Nah ini kalau ditanya, apa Rasul kok harus jujur? Nanti kalau datang wahyu dari Allah begini, dikatakan yang lain. Kan, sholat wajib 5 waktu, ditambah 10 waktu. Atau dikurangi. Nah, nanti kan tidak jujur itu. Dulu aja umatnya macam-macam. Nah, itulah. Oke, barangkali jawaban yang paling enak, ringan gitu ya. Apalagi? Mungkin ditanyakan ya. Silakan. Apa hubungan amanah dengan fatonah? Hubungan amanah dengan fatonah ya. Fatonah itu kecerdasannya. Nabi itu cerdas, amanah dan jujur. Memang orang yang jujur itu mesti cerdas. Mesti cerdas. Artinya benar. 4 kali 4, 16. Mesti cerdas. Tapi orang yang tidak jujur bisa tidak cerdas. 4 kali 4, 20. Ada orang ini di Australia. Tadi ini soal di Australia. Di Australia itu ada orang disuruh belanja oleh kantornya. Beli 4 barang. Tiap barang harganya 4.000. 4 kali 4 adalah 16.000. Tapi ternyata kwitansinya 20.000. Ini contoh ya toh? Itu contoh demikian. Jadi kita bisa mengerti orangnya ya karena ia tidak jujur jadinya bodoh. 4 kali 4 yang mestinya 16 menjadi 20. Minggu depan bisa tambah bodoh. Jadi 4 kali 4 bisa 22. Maka apa hubungannya? Itu begitu. Contoh yang operasional itu begitu. Ya, itu logis tuh ya. Maka 4 kali 4, 12 gitu Pak ya. Gimana? Nggak cerdas juga itu Pak ya. Oh itu albego. Itu albego itu biang bodoh itu gitu. Jadi memang ada hubungannya gitu. Bagaimana orang kalau tidak jujur jadinya bodoh. Merubah-rubah gitu ya. Ini maaf, jangan salah paham ini ibu-ibu ya tuh. Orang yang jujur itu mesti pandai dan mesti baik. Coba ibu-ibu yang nggak jujur. Contohnya alis, gitu. Ada ibu-ibu yang alisnya nggak jujur. Ya kan? Alisnya nggak jujur. Dia tidak jujur, tidak amanah soal alis. Bengkok. Nah itulah. Akhirnya apa? Akhirnya menunjukkan dia juga tidak cerdas. Ya,
Tidak sejahtera bagaimana? Enggak, terus ya maaf saja. Terus ya gimana ya? Menurut Allah yang paling baik wajahmu begini, alismu begini. Tapi karena ia tidak jujur dirubah, ya tuh tidak amanah, jadi bodoh. Bodohnya apa? Ya terus ya bagaimana ya? Senin alisnya naik, Selasa alisnya turun, Sebut tengah-tengah. habis mandi api. Orang bisa tanya ini suami aja tanya, kamu ini orang apa mumi? Jadi jadi bodoh. Mengapa jadi bodoh? Karena alis manusia tidak begitu, tapi yang merubah. Nah, ini maaf saya nggak ngeritik ibu-ibu ini. Nanti sampai di rumah marah. Ada yang tanya, yang tanya dimarahin nanti habisnya lo tanya begitu segala, gitu kan? Memang itu perlu Bu. Jadi inilah mau dengan hormat. Jadi jangan bersikap bodoh. Karena tidak dapat amanah, tidak bisa dipercayai oleh Allah dengan alis yang ada, ngerubah. Iya, cantik sementara, nanti kalau habis hilang cantiknya. Oh, medeni kok. Lontos. Nggak lontos, saya ngerti lontos sekarang. Nah, saya kira sampai di sini, insya Allah besok pagi kita lanjutkan. Mudah-mudahan yang ini ya, meskipun kita dengan santai begini akan masuk hidayat Allah kepada diri kita, dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti sifat-sifat Rasul yang demikian ini. Sebab sifat-sifat ini sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara Indonesia di dalam menangani pembangunan nasional sampai terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tercapai. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.